Panganjali, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputumia Pramita dengan nomor NIM 24095110799. Saya dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2024. Di sini saya akan memenuhi tugas kewarganegaraan dengan membahas latar belakang kasus, pembahasan kasus, dan juga kesimpulan dari kasus yang akan saya angkat, yaitu kasus yang sedang booming di masyarakat, yaitu kenaikan PPN sebesar 12% di tahun 2025 mendatang yang banyak mengundang pro dan kontra dari masyarakat maupun elit politik di Indonesia. Rencana kenaikan PPN sebesar 12% memicu perdebatan di masyarakat maupun kalangan elit politik di Indonesia. Pasalnya, kenaikan ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap daya beli dan perekonomian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau yang kita sebut dengan PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan bagian dari kebijakan yang diatur pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat dengan UU HPP yang disahkan pada bulan Oktober tahun 2021. Nah, kebijakan ini lahir dari kebutuhan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan juga efisien. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti yang kita ketahui, yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 karena defisit anggaran yang meningkat akibat pengeluaran yang besar untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi selama pandemi maupun setelah pandemi. Lalu rasio pajak Indonesia yang rendah juga menjadi pertimbangan. Meskipun mengalami kenaikan menjadi 12%, namun angka ini masih tergolong berada di bawah nilai rata-rata global, yaitu 15%. Kenaikan PPN ini juga merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menyederhanakan struktur perpajakan di Indonesia. Peningkatan tarif PPN ini diharapkan bisa memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga program sosial. Dan salah satu pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara. Meskipun pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menaikkan PPN ini, kebijakan ini sebenarnya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun elit politik. Pasalnya, kenaikan ini dikhawatirkan membawa dampak yang buruk bagi perekonomian negara. Kenaikan ini dianggap terlalu dini. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Nah, dengan kenaikan PPN ini dapat memperbesar beban masyarakat yang sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Dengan kenaikan PPN ini, harga barang dan jasa akan meningkat yang dapat memicu inflasi dan juga melemahkan konsumsi domestik kita. Nah, konsumsi domestik ini adalah komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional menjadi akan lebih sulit bersaing jika kenaikan harga akibat PPN ini dapat mengurangi permintaannya. Dan masyarakat terutama dari kalangan yang berpenghasilan rendah atau dari level menengah ke bawah memandang kenaikan PPN ini sebagai suatu beban tambahan yang tidak sebanding dengan manfaat yang akan diterima. Dan hal ini juga berisiko memicu keresahan sosial. Hal ini mengancam ketahanan nasional Indonesia. Jika daya beli masyarakat terus tertekan, ketidakpuasan ini dapat meningkatkan dan menciptakan potensi konflik sosial di masyarakat.
Berkurangnya daya beli dan konsumsi domestik juga dapat melemahkan perekonomian lokal. Ini dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi situasi ini, termasuk potensi adanya ancaman keamanan seperti unjuk rasa besar-besaran, seperti demo besar-besaran, dan memicu terjadinya kerusuhan. Dari masalah yang sudah saya jabarkan, ada pun langkah mitigasi yang dapat diambil seperti pemerintah dapat menyediakan subsidi atau program bantuan sosial untuk mengurangi dampak kenaikan PPN ini bagi masyarakat rentan seperti masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang ada di level menengah ke bawah, seperti adanya pembiayaan BLT atau bantuan langsung tunai, lalu ada menyediakan subsidi atau untuk komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat atau kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan juga energi. Lalu ada memberikan insentif atau dukungan kepada usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM agar mereka bisa bertahan dan beradaptasi dengan perubahan kebijakan pajak ini. Edukasi kepada masyarakat tentang tujuan kenaikan PPN dan penggunaannya untuk pembangunan dapat membantu mengurangi resistensi publik. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk pemberian pengecualian atau tarif PPN yang lebih rendah untuk beberapa sektor yang sangat dibutuhkan atau sektor-sektor penting oleh masyarakat seperti sektor pangan dan obat-obatan, lalu ada juga sektor pendidikan dan juga kesehatan. Jika dampak dari kenaikan PPN ini juga terlalu besar bagi perekonomian atau tidak sesuai dengan tujuan awal, pemerintah juga bisa melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan ini. Dengan apa? Dengan penundaan penerapan atau pengurangan tarif dari PPN itu sendiri. Untuk memastikan bahwa kenaikan PPN dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara, pemerintah juga perlu memperkuat sistem perpajaan atau mengatur kembali sistem perpajaan. Pemerintah perlu juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti parpol atau partai politik, organisasi bisnis, dan juga pastinya masyarakat, dilakukan secara terbuka. Dan pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini diiringi dengan upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Jadi diperlukan pengawasan, evaluasi, dan juga revisi dalam kebijakan PPN ini sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa rencana kenaikan PPN ini menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan juga efisien. Meskipun memiliki alasan yang kuat, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, perekonomian, dan juga ketahanan nasional pastinya. Kenaikan PPN ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi, meningkatkan inflasi, dan juga melemahkan konsumsi domestik. Oleh karena itu, langkah mitigasi seperti subsidi, bantuan sosial, insentif untuk UMKM, serta pengecualian sektor tertentu sangat penting untuk mengurangi dampak buruknya. Pemerintah juga perlu melibatkan pemangku kepentingan dan memastikan kebijakan ini diiringi dengan upaya-upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dan kita sebagai masyarakat kita juga perlu menyuarakan pendapat kita mengenai PPN ini. Kita juga perlu mengawasi kerja pemerintah dalam regulasi PPN ini. Baik, sekian pemaparan materi mengenai latar belakang kasus, pembahasan, dan juga kesimpulan dari kasus yang saya angkat, yaitu kenaikan PPN sebesar 12% di tahun 2025 mendatang yang mengundang banyak pro kontra dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya tutup dengan Paramesanti.
Om Santi 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 Om.